thank you buat teman-teman yang sudah melayani di puji-pujian ya. Nah, teman-teman tema mana ada tulisan? Oh iya ada. Kita masih lanjut ya tema yang dari minggu lalu begitu. Jadi kalau minggu lalu strength in weakness episode yang pertama, ini episode yang kedua ya. Kita bahas dari pengurus tentukan ini ada beberapa tokoh yang kita mau bahas, yang kita mau kenal. Apa sih yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan para tokoh ini gitu ya. Dan tentunya kita bisa menemukan atau kita bisa belajar bahwa di tengah-tengah kelemahan mereka ada kekuatan. Kekuatannya tentu bukan kekuatan mereka sendiri ya. Tetapi ketika mereka itu menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Di situ mereka menemukan kekuatan. Nah, kita bicara soal satu tokoh ya, Rahab. Ada yang pernah dengar nggak siapa atau apa itu Rahab? Ada yang pernah dengar? Atau yang paling keinget deh, siapa itu Rahab? Halo? Siapa? Wah, ini nggak pernah sekolah minggu, tapi memang sekolah minggu juga jarang sih diajarin ini ya. Siapa atau apa itu Rahab? Wah, kenapa saya bilang apa ya? Karena memang ada dalam bagian Alkitab yang menyatakan itu apa gitu ya. Oke teman-teman gini ya, jadi di dalam Alkitab kita ada dua pengertian ya atau hal yang berbeda tentang tokoh Rahab ini gitu ya. Yang pertama Rahab itu mythical sea creature, jadi kayak monster laut. Nah teman-teman bisa temukan Yesaya 51 ayat 9 ya, di situ ada kata Rahab. Nah itu semacam ular naga atau makhluk mitos begitu ya, monster. Nah itu Rahab disebutnya. Tapi yang kedua ada lagi ya. Nah yang kedua kita nggak akan bahas yang tokoh ular naga ini bukan ya, atau makhluk monster laut ini enggak gitu. Tapi kita mau bahas yang kedua ini teman-teman. Nah kita sebenarnya ejaannya beda sih. Kalau di dalam bahasa Ibrani Rahab dengan Rahab ada penekanannya gitu ya. Itu beda sebenarnya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama Rahab tulisannya ya. Nah kita nggak akan bahas yang ular naga, tapi kita mau bahas yang kedua. Nama Rahab yang sebetulnya pertama kali muncul di Alkitab. Ya di Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua disebutkan yaitu seorang perempuan tunasusila. Coba teman-teman buka ya. Yosua pasal yang kedua. Yuk kita sama-sama buka. Jadi ceritanya teman-teman. Yosua pasal 2. Yuk kita sama-sama buka dulu. Kita akan baca, nanti lompat-lompat mungkin ya. Kita nggak akan baca semua, tapi biarkan Alkitab teman-teman terbuka ya. Kita mau baca beberapa bagian nanti. Rahab ini seorang perempuan tunasusila ya, atau dikatakan kalau ayat 1 perempuan sundal ya, yang bernama Rahab gitu. Dia seorang pelacur ya. Nah teman-teman kalau berbicara, sebentar ya. Ini pertama ini Yosua ya, begitu. Jadi ceritanya bangsa Israel itu kan keluar dari tanah Mesir, kemudian dipimpin Musa menuju tanah Kanaan. Nah Musa sudah mati dan digantikan Yosua. Nah ini awal-awal nih ya, jadi Yosua awal-awal dia ini adalah Musa yang kedua teman-teman ya. Jadi karena setelah Musa mati yang pimpin sekarang masuk ke tanah Kanaan adalah Yosua begitu. Jadi apa yang dilakukan Yosua ini, dia sama seperti Musa, dia mengirim pengintai ya, mengirim mata-mata. Sama kan dulu Musa juga pernah mengirim mata-mata, salah duanya Kaleb dan Yosua ini. Nah sekarang sama ya, Yosua mengikuti jejaknya Musa. Jadi ini seperti simbol, ini pemimpin yang berikutnya nih. Nah kirim 2 orang mata-mata, ngelihat kota Yeriko ya, karena dia mau serang kota Yeriko. Ada 2 pengintai, nah pengintai ini mau masuk ke kota gitu ya, mau memata-matai kota. Mereka singgahlah ke tempat perempuan sundal ini. Nah
Teman-teman, kalau kita bicara ya di dalam Alkitab, perempuan sundal atau pelacur begitu ya, kayak mungkin kesannya merendahkan ya teman-teman. Kenapa sih di dalam Alkitab kita kadang kita menemukan perempuan atau wanita itu sepertinya kayaknya rendah gitu ya. Kenapa kok yang berdosa begini kok nggak cowok aja sih gitu ya. Sebenarnya ada juga ya pelacur atau apa namanya apa ya, ya nggak ada kata-kata yang lebih halus lagi, pelacur ya. Pelacur bakti misalnya, itu bisa perempuan bisa laki-laki, tapi seringkali kan perempuan ya. Seperti kalau kita buka Alkitab kita sepanjang dari perjanjian lama, perjanjian baru, kita mungkin bisa menemukan ada beberapa nama perempuan nggak bener gitu ya yang disebutkan. Nah kenapa sih teman-teman kok kayaknya Alkitab kita itu memandang rendah perempuan. Sedangkan hari ini, nah ini saya mau agak out of topic sedikit ya, karena lagi bahas tentang perempuan sundal gitu. Saya mau sedikit ngomong ya, kalau hari ini itu kan masif sekali ya di medsos kita, di lingkungan sekitar kita itu ngomongin soal hal-hal yang memperjuangkan isu tentang kesetaraan gender misalnya ya. Nah jadi nggak boleh ya perempuan itu direndahkan. Perempuan juga punya hak yang sama. Perempuan juga berhak jadi pemimpin ya. Misalnya itu ada satu gerakan di abad 19 itu feminisme yang hari ini juga tetap disuarakan ya, feminisme. Jadi kesetaraan perempuan tuh sama loh kayak cowok gitu ya. Berhak juga, sama juga. Nah, atau misalnya ya isu tentang kesetaraan gender lainnya. Misalnya malah kayak gini, kalau lu ngerasa lu itu cowok di dalam tubuh cewek. Nah, pernah nggak, sering nggak dengar kayak gitu? Kayaknya gua ini cowok deh, tapi sebenarnya cewek gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ini tuh saatnya kalian menunjukkan jati diri kalian. Bener gak sih hari ini kayak hal-hal begitu itu ayo gitu ya, didorong-dorong di sosmed tuh kayaknya disuarakan gitu. Atau sebaliknya, kalau lu apa namanya dilahirkan sebagai cowok tapi jiwa di dalam diri lu itu sesungguhnya cewek, ya udah nggak apa-apa, nggak usah malu. Lu pakai aja rok gitu, nggak apa-apa gitu. Lu make upan aja dan seterusnya ya teman-teman gitu. Lu nggak perlu pura-pura atau malu kalau lu itu cewek gitu ya. Iya nggak sih? Hari ini isu-isu kayak gini dan makin sering banget gitu ya. Gue lihat baik itu di medsos atau di kehidupan nyata, kadang di mall itu yang itu nyata banget gitu ya. Ada gitu. Yang kayaknya semakin berani nggak apa-apa. Gue kayak begini nih gitu. Atau yang lain lagi kalau mungkin di barat sana soal ras ya, soal warna kulit, hitam, putih, kuning, merah, itu nggak boleh ada diskriminasi. Teman-teman semua isu kayak gini tuh kadang campur aduk ya di tengah-tengah kita bergereja, bersosialisasi, berapapun ya yang ada di lingkungan kita itu kayaknya campur aduk. Dan kadang kita nggak ngerti, sampai kita nggak ngerti yang benar itu kayak gimana sih. Apakah kita sebagai orang Kristen kita harus ikut-ikutan begitu atau apakah sebagai orang Kristen kita harus tolak? Kalau tolak kita nggak mengasihi dong, gimana gitu ya. Nah kadang kita jadi bingung ya teman-teman dengan situasi seperti ini. Tapi saya mengajak kita, kok mau bilang gini, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita mesti punya standar, mesti punya pegangan yang kita itu tunduk kepada otoritas itu. Standar atau pegangan atau pedoman hidup. Dan gak ada lain sebagai orang Kristen kita pasti punya standarnya firman Tuhan atau Alkitab kita ya. Makanya saya mengajak kita yuk kita cari tahu teman-teman. Kita perlu loh apa sih yang Alkitab itu katakan tentang hal-hal yang ada di sekitar kita. Supaya kita ketika kita melihat, ketika kayaknya semua orang banyak, kan kita cenderung begini ya. Kalau semua orang, banyak orang ngomongin begini, oh gak apa-apa speak up aja, oh gak apa-apa lu harus tampil apa adanya. Lu cowok-cowok lu make upan pakai rok atau dan sebagainya tampil feminin itu nggak apa-apa. Nah kadang kita jadi oke, semuanya mengatakan itu nggak apa-apa, itu baik, itu oke. Akhirnya kita oke, kita sebagai orang Kristen oke juga. Apakah benar kayak gitu teman-teman? Nah kadang hal-hal di sekitar kita ini yang kita perlu cari tahu atau perlu tanya. Apa yang firman Tuhan katakan? Nah gue nggak bahas banyak-banyak tapi satu bagian ini ya. Kenapa sih kok kayaknya Alkitab itu mendiskreditkan wanita dalam hal ini? Tadi ada disebutkan wanita sundal, perempuan sundal. Kayaknya nggak enak banget ya. Gue aja yang khotbah mau ngomong perempuan sundal itu kayaknya kasar banget gitu. Tapi
inilah teman-teman ya, kita harus pahami bahwa memang Allah itu berfirman, Allah itu memakai kehidupan satu bangsa, yaitu Israel, di mana memang ada budaya patriarki begitu ya. Jadi memang Allah berbicara melalui budaya. Budaya di mana memang pria itu mendominasi. Tetapi secara prinsip teman-teman, Alkitab itu nggak pernah menganggap wanita itu lebih rendah gitu ya. Meskipun Alkitab berbicara kepada kita di dalam satu budaya yang merendahkan wanita dan meninggikan pria, tetapi prinsipnya kita bisa temukan Tuhan tidak pernah gitu ya menganggap perempuan itu lebih rendah. Begitu ya teman-teman. Jadi itu salah satu penjelasannya ya, prinsip Alkitab tidak begitu. Jadi Tuhan menempatkan perempuan dan laki-laki itu sejajar. Dalam arti sama-sama manusia yang Allah ciptakan begitu ya. Serupa dan segambar dengan Allah. Dan juga sama-sama perempuan dan laki-laki itu adalah manusia yang jatuh dalam dosa dan perlu ditebus. Jadi itu kesejajarannya ya. Jadi nggak ada beda level. Memang betul di dalam peran Tuhan memiliki panggilan yang berbeda antara wanita dengan pria begitu ya. Nah, oke, sampai di sini isunya tentang gender begitu ya. Kita balik lagi ke Rahab ya. Siapa sih Rahab? Yuk kita perhatikan lagi pasal yang kedua Yosua. Kita nggak akan baca semuanya ya, akan sepenggal-sepenggal saja. Ayat yang pertama, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Nah mungkin kita bertanya ya, ngapain ke rumah perempuan sundal? Apakah mau mencari kesenangan di sana? Nah kalau kita baca teksnya sebenarnya tidak ada indikasi pengintai ini mau ya seperti ke rumah bordil begitu ya untuk mencari hiburan seksual, enggak begitu ya. Tetapi memang di dalam budaya orang pada masa itu tempat seperti itu tuh lebih ke ya orang bebas masuk gitu ya. Sehingga enggak terlalu dicurigai. Jadi ya oke, mereka masuk ke sana gitu ya. Nah, kemudian diberitahukan kepada Raja Yeriko. Nah, kebetulan ada yang lihat, kasih tahu ke Raja Yeriko. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini, gitu ya. Dan karena orang asing biasa datang ke situ, ya akhirnya ketahuan juga gitu ya. Nah, teman-teman, yang perlu kita pahami bersama adalah fakta ini ya, fakta atau informasi dari Alkitab bahwa Rahab ini adalah memang perempuan yang pekerjaannya tidak benar begitu ya. Perempuan kesepian ya. Nah, beberapa penafsir memperdebatkan memang, jadi ini debatable ya. Oh enggak kok, sebenarnya ada satu kata perempuan sundal itu kata Ibrani zona itu maksudnya artinya itu bisa juga kayak gini. Dia itu penjaga penginapan, perempuan penjaga penginapan atau perempuan sundal itu sama gitu ya, kata yang dipakai itu sama gitu. Jadi mungkin maksudnya ini itu berarti kalau dia perempuan penjaga penginapan, oh ya berarti dia perempuan baik-baik lah ya. Ada kemungkinan seperti itu, tapi enggak teman-teman ya. Menurut saya cukup sah untuk kita yakin dan menyimpulkan memang si Rahab ini perempuan yang tidak baik-baik saja gitu ya. Perempuan sundal atau perempuan kesepian atau pelacur. Kenapa? Karena bagian kitab suci yang lainnya, jadi satu prinsip untuk kita memahami Alkitab itu adalah kita membandingkan gitu ya. PB dengan PL atau PL dengan sesama PL, PB dengan sesama PB atau bagian kitab lainnya gitu. Nah, di bagian Alkitab lainnya di PB kita menemukan misalnya Ibrani 11:31 atau Yakobus 2:25. Alkitab jujur sekali mengatakan bahwa ini memang dia perempuan sundal gitu ya. Jadi penafsir atau penulis
PB Yakobus atau penulis Ibrani mengatakan memang ini perempuan sundal begitu. Jadi bukan perempuan penjaga penginapan ya aja gitu ya, tapi ada plus-plusnya penginapannya gitu. Oke, jadi ini yang Alkitab katakan ya. Jadi kita bisa melihat nih kejujuran Alkitab di sini gitu ya. Penulis menuliskan apa adanya. Dan ini memang satu tokoh yang signifikan. Saya mau kasih tahu, Rahab ini adalah salah satu seorang yang signifikan di dalam Alkitab. Walaupun mungkin kita jarang ya bahas Rahab. Nah, karena juga ini mungkin aib gitu ya, perempuan gak benar. Jadi mungkin jarang dibicarakan. Nah teman-teman, saya nggak perlu bahas lagi ya dosa seperti apa sih yang dilakukan oleh Rahab ya. Kalau udah judulnya aja perempuan sundal itu ya teman-teman sudah tahu gitu ya. Tapi di bagian ini Rahab ini mewakili ya, di bagian Yosua pasal kedua ini Rahab ini mewakili satu bangsa yang sebenarnya tidak menyembah Tuhan gitu ya. Rahab ini mewakili bangsa Kanaan. Ya, karena dia orang Kanaan. Dia mewakili ini nih orang kafir ya, singkatnya begitu. Jadi bukan orang yang menyembah Allah Yahweh. Nah, tetapi di bagian ini, di bagian pasal kedua ini tuh kisah yang kayak the moment of truth-nya gitu ya. The moment of truth bagi si Rahab ini gitu ya. Satu momen yang ini kayak jadi titik balik di dalam kehidupannya Rahab. Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi ya teman-teman. Alkitab menunjukkan peran Rahab ini tadi sebagai seorang perempuan yang ini ya. Tetapi ada dampak yang besar di dalam kehidupan bangsa Israel teman-teman. Ada dampak yang sangat besar. Kenapa? Karena untuk menduduki negeri Kanaan itu, negeri Kanaan atau tanah yang dijanjikan Tuhan itu, nah Tuhan itu pakai si Rahab ini untuk memuluskan gitu ya pengintaian dari dua orang pemata-mata ini gitu ya. Dan akhirnya memang nanti Israel akan mewarisi negeri itu, merebut negeri Kanaan itu. Nah jadi pertanyaannya kan apa sih? Apa yang dilakukan Rahab ini sehingga dikatakan di dalam kelemahannya ada kekuatan ya. Kalau judul kita hari ini The Strength in Weakness. Apa sih yang dilakukan Rahab ini sehingga menunjukkan oh ini loh ada kekuatan walaupun dia seorang yang negatif, seorang yang dikatakan tidak baik begitu ya teman-teman. Mari kita lihat ayat 4 sampai 6 ya. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu yang mengintai tadi ya. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Jadi teman-teman mungkin begini ya, di dalam kalimat bebas gitu ya yang gue mau katakan, apa sih hal positif dari seorang perempuan sundal ini gitu ya, seorang Rahab ini. Kalau kita lihat ada satu tindakan Rahab yang melindungi mata-mata yang sedang mengintai Yeriko ini. Dia tahu ini mata-mata dari Israel, dia datang ke tempatnya mencari perlindungan. Dan apa yang dilakukan Rahab ini? Dia sebenarnya sedang menutupi ya, makanya dia berbohong ya. Kalau kita bisa katakan ya ini sih dia itu mengelabui atau bohongin nih orang-orang atau pegawainya Raja Yeriko yang datang, ayo serahkan dua pengintai itu. Nah, dia bohong, oh enggak ada. Memang tadi dia datang, tapi dia udah pergi, padahal kan dia sembunyiin gitu ya. Jadi secara teknis sebenarnya dia itu berkhianat gak sih sama bangsanya sendiri? Ya, kebayangan teman-teman, jadi dia lebih memihak sama dua pengintai Israel ini daripada keselamatan kotanya, keselamatan bangsanya, bangsa Kanaan itu. Jadi sebenarnya memang secara teknis dia udah bohong gitu ya, atau berkhianat. Nah teman-teman, tapi di dalam situasi ini begini ya teman-teman, ini ada satu problem namanya problem of ethics gitu ya. Kenapa
Alkitab kok kayaknya, oh berarti ini mengizinkan kita orang Kristen boleh juga dong bohong gitu ya. Karena ini ada satu contoh, ya kan, di dalam Alkitab si Rahab ini berbohong atau menutupi sesuatu atau berkata tidak jujur. Nah, kadang kita berjumpa ya dengan situasi seperti ini teman-teman di kehidupan nyata kita. Nah, tapi dalam situasi ini gini loh teman-teman, bukan Alkitab itu nyuruh kita, oh ini ada contoh bohong, ya udah bolehlah. Kalian juga boleh sesekali bohong putih atau bohong untuk kebaikan. Enggak ya, bukan kayak gitu. Sebenarnya apa yang mau Alkitab katakan kayak begini ya, situasinya itu ada dalam situasi kita itu tidak wajib untuk mengatakan sesuatu atau memberikan informasi kepada pihak tertentu, begitu teman-teman. Kenapa? Karena contohnya di dalam situasi ini Raja Yeriko atau orang-orang yang kejar pengintai-pengintai dari Israel ini, mereka ada di dalam posisi yang kehilangan haknya untuk mengetahui informasi tertentu gitu ya, atau untuk mengetahui kebenaran. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang kita bohong, tetapi Alkitab nyatakan ada situasi etis yang kita itu bisa memutuskan ketika kita itu tidak harus memberikan informasi atau kebenaran karena situasinya atau orang yang meminta kepada kita penjelasan itu tidak berhak lagi gitu ya. Kenapa? Karena orang itu melakukan kejahatan misalnya, atau karena orang itu melakukan hal-hal yang justru membahayakan orang lain ya. Jadi ini kadang situasi yang tidak mudah. Nah, tetapi inilah yang Alkitab sedang paparkan. Nah, saya nggak bahas lagi tentang problem of etik ini ya, etik ini menjadi bahasan kita. Tapi kita mau lanjut teman-teman. Gue pengen kita baca ayat 8 sampai 10 ya. Nah, ini apa yang dilakukan sih sama Rahab, atau apa yang Rahab ini perbuat sehingga ia dikatakan seorang yang mempunyai kekuatan di tengah-tengah hal-hal negatif yang dia lakukan. Ayat 8 sampai 10. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, ya, ini perkataan dari si Rahab ini. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Jadi teman-teman, Rahab ini tahu, dia dengar tentang perbuatan Allah ya, meskipun pada waktu itu tidak ada Alkitab yang mencatat, oh Allah sudah membuat satu hal yang mujizat yang luar biasa, yaitu Laut Merah itu terbelah. Laut Merah itu terbelah menjadi dua sehingga orang Israel bisa menyeberang. Saat itu belum ada ya, belum ada catatan seperti itu, tetapi orang mendengar dari mulut ke mulut dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan Rahab mengetahui juga hal itu. Dia dengar dari orang-orang yang menceritakan ada satu bangsa yang besar yang keluar dari Mesir dan kemudian menyeberangi laut, dan bayangin laut itu bisa diseberangin gitu ya, kering. Laut itu bisa dikeringkan, orang bisa nyebrang di tengah-tengahnya. Ini perbuatan dewa mana gitu ya, dalam pemikiran orang-orang Kanaan pada waktu itu yang menyembah berhala atau dewa-dewa. Ini pasti satu dewa yang luar biasa. Nah, di bagian inilah dia mendengar tentang perbuatan Allah yang luar biasa itu. Jadi ini seperti titik balik dalam kehidupan seorang perempuan sundal, yaitu Rahab. Dia dengar kebenaran, dia tahu, lalu apa? Ayat 11 ya. Ayat 11, ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jadi ketika dia tahu, dia dengar tentang Allah, tentang perbuatan Allah itu, akhirnya dia mengakui. Rahab itu mengakui memang Allah Israel itulah Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perbuatan besar. Dikatakan dia adalah Allah di atas dan di bumi di bawah. Jadi bukan terafim ya,
orang-orang Kanaan biasanya menyembah terafim, mereka punya patung-patung kecil yang disembah, atau bukan ilah-ilah sesembahan yang biasa disembah oleh orang Kanaan itu ya, mempersembahkan korban, pelacuran bakti. Bukan Allah-Allah yang kayak begitu, tapi Allah yang ini loh, Allahnya Israel ini loh, yang bisa memimpin, yang mengalahkan Mesir, sampai keluar, sampai hari ini dia sampai di Kanaan ini mau masuk. Ini pasti Allah yang sejati, ini pasti Allah yang luar biasa. Nah, jadi dia akhirnya merespon dan dia bertindak, teman-teman. Setelah dia tahu, dia dengar apa yang Allah lakukan, dia mengakui, kemudian dia meresponi gitu ya. Di balik pengakuan itu nggak bisa berhenti sampai di sana. Dia merespon dan dia bertindak, teman-teman. Kemudian ayat berikutnya menunjukkan apa tindakan Rahab itu ya. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, ayat 12 ya, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut, ya, dan seterusnya, ayat 14 dan seterusnya. Jadi ada satu tindakan, dan tindakan ini yang perlu saya garis bawahi ya teman-teman. Satu tindakan Rahab ini yang penting, yang signifikan, yang membuktikan bahwa dia itu memilih kebenaran. Apa itu? Iman, teman-teman. Jadi ada satu tindakan dari si Rahab ini, dia percaya kepada Allah, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar itu, gitu teman-teman. Dan inilah yang disaksikan Yakobus. Coba kita buka teman-teman, Yakobus pasal 2 ayat 25. Di situ dikatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menorong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi teman-teman, ada satu tindakan yang itu jadi turning back-nya gitu ya. Jadi satu titik balik di dalam kehidupan Rahab. Dia bukan hanya tahu iya di sana ada bangsa yang besar yang Allahnya bisa membelah lautan, tetapi dia meresponi, teman-teman. Dan responnya itu melalui satu tindakan. Dia menyerahkan hidupnya dan keluarganya. Dia mempercayakan kepada orang-orang itu gitu ya. Dan maksudnya menyerahkan kepada orang-orang itu adalah menyerahkan kepada Allah begitu. Allah yang dipercayai. Nah teman-teman, kalau di dalam Yakobus tadi dikatakan dibenarkan karena perbuatan, ya itu teman-teman bukan berarti kita ya hari ini atau kita orang-orang percaya itu dibenarkan atau diselamatkan karena perbuatan kita, teman-teman ya. Atau iman percaya itu nggak cukup maka perlu perbuatan, bukan begitu ya teman-teman. Tetapi iman itu begini loh, yang dimaksud Yakobus itu, iman itu bukan cuman iman yang oh iya aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi nggak pernah melakukan apa-apa, bukan gitu loh. Tetapi iman itu adalah iman yang bertindak, bukan cuman ngomong doang. Iman itu iman yang bersandar, bukan cuman ngomong doang aku percaya. Iman itu bergerak maju walaupun nggak tahu pasti apa sih yang bakal terjadi gitu. Jadi ini loh iman atau tindakan, satu tindakan yang begitu signifikan atau yang menjadi titik balik dalam kehidupan Rahab. Dia nggak tahu nanti ketika, coba teman-teman bayangkan ya kayak begini. Oke saya mau diselamatkan, tapi dia kan nggak pernah tahu nanti misalnya kalau dia selamat, apakah dia nggak menjadi tawanan bagi orang-orang Israel, apakah dia nggak akan diperlakukan menjadi budak misalnya gitu ya. Tapi dia melangkah maju teman-teman. Dia melangkah maju, dia menyerahkan, iya saya percaya kepada Allahmu, ya melalui satu tindakan, ayo kamu tunjukkanlah gitu ya. Kalau saya nanti, saya dan seisi keluarga saya dijamin, karena saya nolongin kamu, karena saya berbuat sesuatu untuk kamu gitu ya. Saya percaya Tuhan akan menyerahkan atau memberikan negeri ini kepada orang-orang Israel gitu. Maka ya sudah pasti kami akan dihabisi teman-teman. Jadi teman-teman, apa sih kekuatan di dalam kelemahan itu? Sebenarnya hari ini mau berbicara tentang iman, tentang faith itu teman-teman.
Bukan seberapa kita itu berdosa dan gak layak di hadapan Tuhan. Seperti Rahab ya, seorang perempuan sundal. Bukan ngomong soal berapa banyak sih dosa yang dia lakukan. Tetapi hari ini kita sebagai orang percaya yang diperhitungkan Allah itu bukan lagi dosa-dosa kita teman-teman. Bukan lagi dosa-dosa kita yang banyak itu. Karena kalau yang diperhitungkan Allah itu dosa-dosa kita, berapa banyak kamu melakukan dosa dan berapa banyak kamu gak melakukan dosa, maka jelas teman-teman, jelas kita itu gak selamat gitu ya. Maka jelas kita itu pasti lebih berat banyakkan dosanya. Jadi teman-teman, yang diperhitungkan itu adalah perbuatan. Perbuatan apa sih? Bukan perbuatan baik, tetapi perbuatan atau tindakan iman itu loh. Yang kita itu meninggalkan ketidakpercayaan kita teman-teman. Satu tindakan iman itu loh, dimana kita itu melangkah maju dan kita meninggalkan sesuatu yang kita itu merasa gak yakin. Gue gak percaya, gue kayaknya enggak deh gitu. Satu tindakan iman yang melangkah maju teman-teman. Ini bukan berarti excuse terhadap dosa ya. Oh ya udah, berarti karena dosa gak diperhitungkan ya udah gue berdosa aja. Bukan. Tapi justru ini adalah satu kebenaran yang memerdekakan kita, yang menyadarkan kita. Kalau tanpa anugerah Tuhan, kita itu bukan siapa-siapa. Kalau tanpa anugerah Tuhan, kita tuh gak mungkin selamat dengan perbuatan-perbuatan kita. Itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini bukan satu perbuatan baik. Kita melihat apa yang dilakukan Rahab ini, bukan hanya sekedar dia mau nolongin nih, dia berlaku ramah kepada orang asing. Oh ya, boleh kamu berlindung di sini gitu ya. Bukan cuma sekadar satu perbuatan baik doang, tetapi satu langkah iman sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Rahab. Dia nggak tahu apa yang terjadi di depan, yang dia tahu ini loh ada Allah yang luar biasa, Allahnya orang Israel. Dan dia menyerahkan kehidupannya kepada Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib itu. Teman-teman kembali kepada siapa sih Rahab ini? Dia seorang pelacur, dia seorang Kanaan, seorang kafir, dia bukan Israel. Tetapi karena imannya, karena dia memilih percaya kepada Allah Yahweh, maka siapa dia sekarang? Di dalam catatan Alkitab, dari dialah lahir satu orang bernama Boas gitu ya. Boas itu kita tahu dalam kisah Rut, dia mengambil Rut seorang perempuan Moab, itu lagi-lagi perempuan yang bukan orang Israel ya. Boas ini mengambil seorang Moab ini menjadi istrinya. Dan lahirlah Obed. Obed siapa? Obed bapak dari Isai. Kalau kita melihat lagi Isai, siapa Isai? Kita tahu Isai adalah ayahnya Daud ya teman-teman. Dan kita tahu siapa yang disebut anak Daud, Yesus Kristus. Jadi teman-teman kalau kita melihat catatan Alkitab kita, ternyata silsilah Yesus Kristus itu dari seorang perempuan sundal seperti ini. Orang berdosa bahkan bukan orang Israel. Ada Rut, jelas-jelas perempuan Moab. Ada Rahab, seorang perempuan yang double minusnya ya, udah kafir dan juga perempuan sundal. Orang-orang kecil, perempuan gak benar bahkan. Bangsa Kanaan atau Moab, kafir. Tetapi kisah hidup mereka itu dicatat di dalam kisah Allah yang menyelamatkan dunia ini. Teman-teman refleksi bagi kita, sekaligus undangan bagi kita. Allah memanggil orang-orang berdosa teman-teman. Allah memanggil engkau dan saya. Allah memakai orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang kecil, orang-orang yang gak layak ini di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bukan hanya untuk mereka dipanggil untuk meninggalkan dosa-dosa. Kalian bisa sebutkan dosa apapun yang kita gumulkan, yang kita jatuh bangun di dalamnya hari ini deh teman-teman. Sebagai orang Kristen. Tetapi juga kita dipanggil untuk meninggalkan ketidakpercayaan kita teman-teman. Allah itu bisa loh membuat sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Dan di dalam Yesus Kristus dosamu dan dosaku itu diampuni.
Di dalam Yesus Kristus kita punya kehidupan yang baru teman-teman. Di dalam Yesus Kristus kita bisa pulih dan kita bisa sembuh. Teman-teman refleksi bagi kita hari ini, maukah kita ya di dalam ketidaksempurnaan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam keberdosaan kita, engkau mengizinkan Tuhan itu menulis kisah hidupmu. Seperti Tuhan menulis kisah Rahab. Dicatat di bagian Yosua ini pasal yang kedua. Nah nanti ada di pasal yang ke-6 dan nanti kitab-kitab di PB juga mencatat siapa itu Rahab. Mau gak kita mengizinkan Tuhan yang menulis kisah hidup kita? Kita tuh kan suka berpikir begini ya, gue mau tulis sendiri kisah hidup gue gitu ya. Kisah cinta gue mau tulis sendiri, mau pikirkan sendiri, mau rancang sendiri. Kisah karir, kisah masa depan gue pikirin, gue rancang sedemikian rupa gitu ya. Pena itu kita pegang, gue maunya tulisnya begini ini. Kisah gue kayak begini ini. Hidup gue ya gue sendiri dong yang mau tulis, gue sendiri dong yang tentuin. Tapi teman-teman melihat kisah seorang perempuan sundal yang mungkin tidak punya harapan ini ya. Dia menyerahkan hidupnya, keluarganya bahkan di dalam tangan Tuhan. Mau enggak teman-teman hari ini kita menyerahkan pena kita kepada Tuhan. Dan mengizinkan dia yang menulis kisah kita. Bukan kita lagi. Seperti Rahab yang kisahnya dituliskan di dalam buku cerita Allah ini. Apa sih yang sedang lo hadapi hari ini gitu ya? Apa sih yang sedang kalian hadapi hari ini? Apa sih yang lagi kita rencanakan tentang hidup kita hari ini? Kita pernah doain gak sih gitu? Kita pernah tanya sama Tuhan gak sih? Hari itu Rahab dan seisi rumahnya luput dari maut teman-teman. Kalau kita baca bagian selanjutnya, Rahab ini disuruh menggantungkan satu tali ya, yang warnanya merah, tali kirmizi itu ya. Supaya rumahnya itu lewat dari celaka. Nah ini adalah satu tindakan yang sebenarnya ngingetin kita gitu ya. Peristiwa apa? Tulah ke-10 ya di Mesir. Di mana orang Israel itu harus mengoleskan darah anak domba di depan pintu mereka. Supaya apa? Supaya malaikat maut yang mau mencabut nyawa anak sulung itu tidak memasuki rumah itu. Sama dengan yang dilakukan Rahab ini, satu simbol tali kirmizi itu. Digantungkan supaya orang melihat, oh saya gak boleh mencelakakan orang-orang yang ada di dalam rumah ini. Teman-teman hari ini meterai darah anak domba itu ada di dalam setiap kita orang percaya. Kita yang mengaku percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita punya darah itu, atau meterai atau tanda itu, bahwa kita ini adalah milik Kristus teman-teman. Kita orang-orang yang sebenarnya aman. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi kita perlu tinggal teman-teman. Seperti Rahab yang dipesenin ya. Kalau kamu keluar dari rumah ini tanggung jawab kamu sendiri. Gitu ya. Kamu perlu tetap tinggal di sini sampai celaka itu lewat. Supaya jangan maut itu mendatangi kita. Teman-teman, kita setia enggak? Kita setia enggak tinggal di dalam rumah Tuhan? Atau kita setia enggak di dalam firman Tuhan? Bukan berarti ya udah lu di gereja aja tiap hari setia, bukan gitu ya. Dan gue juga enggak akan nyuruh teman-teman baca Alkitab enggak setiap hari, gue enggak perlu tanya itu dan gue enggak perlu suruh-suruh ya. Gue pikir kalian semua sudah tahu, kita semua sudah sama-sama ngerti apa sih yang Tuhan mau itu. Jadi gue bukan mau bilang ya udah nggak usah baca Alkitab, enggak ya, gitu ya, enggak juga gitu ya. Tapi maksud gue nggak usah lagi lah, gue suruh-suruh, ayo ya Alkitab kita baca tiap hari, gitu ya. Setia dalam Firman itu berbicara tentang kita lakukan enggak sih, gitu loh. Itu yang lebih penting daripada sekadar kita baca doang tiap hari. Baca doang tiap hari itu buat gue sama kayak lu ngomong doang kayak tadi ya, iman yang ngomong doang. Yang kita tahu doang tapi kita gak pernah lakukan teman-teman. Keep it in our heart, terus lakukan atau berjuang hidup kayak gitu.
Seperti apa yang kita baca itu loh teman-teman. Sebagai penutup, Tuhan pernah bilang ya kepada Paulus. Ada di 2 Korintus, Tuhan itu bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab apa? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Teman-teman, kelemahan itu seharusnya bukan kemunduran ya. Atau menjadi penghalang batasan bagi kita untuk kita melangkah maju. Untuk kita mengambil satu langkah iman. Untuk kita percaya. Justru kita menemukan kekuatan kita di dalam Tuhan dan kebersandaran kita pada kuasa Tuhan. Kita tahu kita tanpa Tuhan kita adalah manusia yang berdosa aja. Tapi dengan Tuhan kita manusia berdosa yang kita sudah diampuni. Kita manusia yang sudah diselamatkan. Kita manusia berdosa yang diperbarui. Saya mengajak teman-teman, mari kita berdoa. Mari kita menyerahkan kehidupan kita. Mari kita ambil waktu sejenak teman-teman. Coba teman-teman pikirkan. Apa sih yang sedang kita rencanakan hari ini? Atau apa sih yang lagi gue pikirin? Pernah gak teman-teman bawa itu kepada Tuhan? Mari kita ambil waktu ini. Kita bawa pergumulan kita, atau kita bawa hal-hal yang kita mau rencanakan, yang sedang kita rencanakan, hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan, seperti Rahab ini tadi loh, dia mengizinkan Tuhan menulis kisah hidupnya. Kisah hidup yang kita tahu dia bukan siapa-siapa, dia orang yang berdosa. Tetapi ketika dia mengizinkan Tuhan menulisnya, dia menjadi seorang tokoh yang begitu signifikan, daripadanya lah lahir juru selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, siapa kami di hadapan-Mu? Kami orang kecil, kami orang-orang berdosa Tuhan. Mungkin di antara kami, kerap kali kami melihat kehidupan kami sendiri. Kami orang yang jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi Tuhan, biarlah itu menjadi pengingat bagi kami. Bahwa begitu penting kami terus bersandar kepada Tuhan. Bahwa di dalam kemurahan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, kami adalah orang-orang yang diampuni. Kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami supaya kami maju terus. Meninggalkan kehidupan kami yang lama. Dan terus-menerus mau diperbarui. Tuhan tolonglah kami. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah bahkan di dalam keberdosaan kami. Kami mau mengingat anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, kasih-Mu yang cukup bagi kami itu. Terima kasih Tuhan untuk berita firman-Mu. Yang mengingatkan kembali kepada kami semua orang-orang yang tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Biarlah kami membuka hati kami, mengizinkan Tuhan menulis kisah kehidupan kami masing-masing. Menjadi kisah tentang Allah. Bukan lagi tentang diri kami, tetapi diri kami yang dipakai Allah. Diri kami yang menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam setiap profesi apapun yang kami geluti hari ini, apapun yang menjadi pekerjaan kami, apapun yang kami tekuni, kami mengizinkan Tuhan memakainya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan. Kami yang tentu tidak sempurna ini. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.